Pembangunan tol Kapal Betung ditargetkan selesai Agustus tahun ini. Waskita terus menggebut proyek ini untuk memenuhi target penyelesaian. Bahkan lahan pemakaman COVID-19 juga akan digusur karena masuk dalam trasenya. Assalamualaikum semuanya. Kabar datang dari pembangunan tol Kapal Betung, di mana tinggal menunggu bulan untuk diselesaikan, yang beberapa waktu lalu telah dikunjungi BPJT. Uniknya tol ini adalah menerjang pemakaman COVID-19, dan sampai ada salah satu oknum kepala desa yang mengkorupsi dana pembebasan lahan tol ini, yang mengakibatkan negara rugi 1,2 miliar. Kabar baiknya, pelaku sudah disidang dan mendapatkan hukuman yang semestinya. Ini sekilas intermezzo saja, kita tidak akan bahas korupsinya. Kita akan bahas progres terbaru tol Kapal Betung yang sudah melewati banyak halangan. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol mendukung tersambungnya Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh untuk kemudahan dan kelancaran konektivitas masyarakat. Saat ini telah dilakukan penyelesaian konstruksi salah satu seksi dari ruas tol Kayu Agung Palembang Betung atau Kapal Betung, yakni seksi 2B dan 3, yaitu dari Keramasan hingga Betung sepanjang 69,19 km. Kepala BPJT Danang Parikesit di sela kunjungannya mengecek jalan tol Trans Sumatera dari Palembang hingga Lampung juga menyempatkan mengecek langsung konstruksi jalan tol Kapal Betung seksi 2B dan 3 beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Danang Parikesit mengatakan jalan tol Kapal Betung seksi 2B dan 3 ini agar dikerjakan dengan mutu konstruksi yang baik dengan tata kelola yang bagus supaya memberikan hasil yang maksimal dan bisa dimanfaatkan secepatnya oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan ke Palembang menuju ke Betung maupun ke Jambi. Harapannya bisa menjadi contoh bagi pembangunan konstruksi lainnya yang semakin berkualitas di Indonesia pada masa depan. Mudah-mudahan lancar selama penyelesaian konstruksi dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, khususnya bagi peningkatan ekonomi wilayah di Sumatera Selatan. Jalan tol Kapal Betung saat ini sudah beroperasi, yakni seksi 1 dan 2A dari Kayu Agung hingga Keramasan sepanjang 42,5 km. Kemudian seksi 2B Keramasan sampai Musi Lindas sepanjang 24,90 km saat ini masih dalam tahap konstruksi dengan progres mencapai 62,96%, dan seksi 3 Musi Lindas sampai Betung sepanjang 44,29 km progres konstruksi mencapai 39,02% dan ditargetkan selesai konstruksi seluruhnya pada Agustus 2023 mendatang. Kehadiran jalan tol Kayu Agung Palembang Betung diperkirakan memangkas jarak tempuh yang dilalui semakin cepat dan memangkas waktu tempuh perjalanan, yakni 1 jam hingga 1,5 jam perjalanan dengan kecepatan maksimal 80 km per jam, dari yang sebelumnya bisa 3-4 jam lamanya jika menggunakan jalan non-tol. Seperti jalan tol lainnya, apapun di depannya akan diterjang selama itu masih dalam trasenya. Entah itu makam, masjid, rumah, bahkan kantor pemerintahan, selama masih dalam trase maka akan diterjang, tentunya dengan proses pembebasan lahan. Begitu pula jalan tol Kapal Betung ini
yang menerjang bagian dari lahan tempat pemakaman umum Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di mana pemakaman itu adalah tempat pemakaman COVID-19. Asisten 3 Setda Kota Palembang Zulkarnain mengatakan, pemakaman khusus COVID-19 itu merupakan aset milik pemerintah Kota Palembang. Karena untuk kepentingan negara, maka pemerintah Kota Palembang merelakan lahan pemakaman COVID-19 itu untuk dijadikan jalan tol. Melihat COVID-19 di Kota Palembang yang saat ini sudah landai, proses pemakaman jenazah COVID-19 di lahan itu juga sudah sangat jarang dilakukan. Maka pihak pembangunan jalan tol memberikan ganti rugi kepada Pemkot Palembang berupa lahan pengganti. Total lahan TPU Gandus ini sekitar 6 hektar, di mana sebagiannya telah digunakan untuk pemakaman pasien COVID-19. Lahan pemakaman TPU Gandus yang digunakan untuk jalan tol itu seluas 4.800 meter persegi. Pihak pembangun jalan tol Kapal Betung siap menggantikan dengan yang lebih luas. Saat ini diganti dengan lahan lagi seluas 5.500 meter persegi. Lahan itu bukan milik warga atau perumahan warga. Pemerintah Kota Palembang memastikan lahan yang terdampak itu kosong atau belum digunakan untuk pemakaman umum dan masih kosong. Semoga saja Agustus tahun ini tol Kapal Betung ini bisa selesai supaya bisa menyusul ruas tol lainnya yang sudah beroperasi dan ikut melengkapi Trans Sumatera. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.